من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan saya Ustaz, kiat untuk kata tauhid la ilaha illallah melekat di diri kita itu seperti apa Ustaz? Jadi kalau ingin tahu bagaimana la ilaha illallah melekat di dalam hati, pokok pertama ini bukunya yang kita kaji, Kitabut Tauhid. Jelas ya? Terus kita perlu satu kajian tentang makna la ilaha illallah. Mengkaji tentang keutamaan la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya, rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, dan pendalilan yang menunjukkan kandungan dari la ilaha illallah. Itu yang melekatkan. Baik. Kemudian yang ketiga, yang melekatkan makna la ilaha illallah, selalu kita ulangi pembahasan tauhid. Makanya tadi dari awal saya katakan, buku ini itu seharusnya ada di rumah kita. Sebab ini kandungan ayat, hadits, ada penjelasannya, itu mengingatkan kita tentang tauhid. Ya. Jadikan bacaan harian. Jangan pikir khatam berapa kali. Imam Al-Muzani, beliau baca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i itu lebih dari 500 kali. Lebih dari 500 kali. Kata beliau, setiap kali saya baca, saya dapat faedah yang saya tidak ketemukan di bacaan sebelumnya. Di bacaan sebelumnya. Jelas ya? Kemudian perbanyak dari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan mengikuti kajian-kajian tentang tafsir. Karena Al-Quran itu bukan dibaca lafadznya saja, kita harus paham maknanya. Itu perlu guru mengajari kita. Perlu guru yang mengajari kita di dalam hal tersebut. Iya. Nah ini dari program besar ya. Di tengah umat insya Allah kalau Allah masih melapangkan umur, nanti saya akan jelaskan tafsir 30 juz dalam waktu ringkas. 1 bulan begitu kita tafsirkan. 30 juz. Setiap hari 1 juz kita tafsirkan. Supaya kita lewat dari makna-makna ayat itu, kandungannya, supaya kita paham. Paling tidak di tafsir Al-Quran, kadar wajibnya, itu kita pernah belajar tafsir surah Al-Fatihah dan tafsir surah-surah pendek. Tafsir surah Al-Fatihah dan tafsir surah-surah apa? Pendek. Dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Itu catat ya di dalam kewajiban-kewajiban yang dipelajari. Ya, dan itu ada materi kita di kuliah, di program kuliah Mafatihul Ilm, kuliah tentang kunci-kunci ilmu. Itu insya Allah saya akan ajarkan dalam waktu dekat ini. Ya, setelah saya ajari baca kitab dulu. Ini dalam waktu dekat ini ada program baca kitab. Dalam 7 hari saya harapkan pesertanya bisa baca kitab dalam 7 hari. Ya, cuman programnya terbatas ya apalagi di masa pandemi. Tapi nanti kita buat angkatan-angkatan supaya semua antum bisa baca kitab. Dan saya harapkan lebih jago dari saya baca kitab. Ya kan begitu. Kalau belajar itu jangan bilang saya ingin seperti fulan, jangan. Belajar punya cita-cita lebih tinggi. Seperti kata guru saya, Syekh Mukbil, kalian belajar jangan bilang saya ingin seperti saya. Jadilah kalian lebih baik dari Mukbil bin Hadi. Nah, itu memang wejangan guru supaya kita belajar dengan apa? Dengan lebih baik dan lebih serius. Nah, ruhnya kalau mau belajar itu belajar baca kitab. Jelas ya? Saya itu biasanya saya catat teman-teman yang sering ikut kajian. Ya, walaupun saya tidak catat namanya ya, karena saya tidak bawa absen ini. Tapi saya lihat orang-orangnya. Harusnya kalau sudah lama kajian, itu harusnya sudah bisa baca kitab. Harusnya sudah bisa baca kitab. Nah, kalau belum bisa baca kitab, itu berarti ada kemunduran. Jelas ya? Ya kalau ada yang tersinggung silahkan tersinggung, enggak apa-apa. Yang penting bisa baca kitab ke depannya. Ya. Itu program bagus. 7 hari insya Allah bisa baca kitab. Setelah itu nanti saya ajarkan tafsir surah-surah pendek.
Ya, setelah itu nanti saya ajarkan kitab Arba'in Nawawiyah. 42 hadits yang merupakan pondasi-pondasi dasar dalam keislaman. Nah, itu kitab besar ya, Arba'in Nawawiyah. Kadang sebagian ulama itu ketika mengajari muridnya Arba'in Nawawiyah, murid membaca hadits-hadits itu dia dengar, dia menangis terseduh-seduh. Subhanallah. Betapa besar kasih sayang Allah. Ya, adanya hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini dari cakupan dan luasnya kandungannya. Tapi ini perlu kita kaji, perlu kita bahas. Baik, itu pertanyaan yang pertama.